menyajikan banyak sekali keunikan. Dan pesona keunikan ini tidak hanya diminati oleh wisatawan lokal, wisatawan asing pun jatuh cinta dengan kota istimewa ini. Salah satu keunikan kota Yogyakarta adalah tata ruang kota yang terdapat suatu poros garis imajiner yang terbentang dari arah selatan menuju utara. Konon garis imajiner ini memiliki filosofi. Bagaimana kalau kita ulik informasinya? Bersama saya, Evi Nur Afia. Yogyakarta. Mendengar kata Yogyakarta nih, pasti sudah terlintas pertama kali di bayangan Anda, yaitu kotanya para pelajar. Kota yang penuh dengan pesona di setiap sudutnya yang kental dengan budayanya, yaitu Jawa. Istimewa. Mempesona siapa saja bak bunga mekar, membuat kerinduan bagi siapapun yang pernah mengunjunginya. Saya bukanlah orang Jogja. Sekitar tahun 2015, saya sudah menginjakan kaki di kota istimewa ini. Keindahan dan keharmonisan kota ini membuat saya betah tinggal di sini. Salah satu istimewaan kota Yogyakarta adalah garis imajiner. Garis yang membentang dari arah selatan menuju utara, secara khusus mempunyai struktur bermakna filosofi. Sungguh yang memiliki makna perjalanan umat manusia mulai dari lahir hingga kembali lagi kepada Sang Hyang. Garis imajiner ini kemudian menjadi penting karena dipercaya oleh masyarakat Jogja memiliki nuansa spiritual yang cukup tinggi. Konon, dari singgasananya Sultan Jogja bisa melihat garis lurus antara Tugu dan Merapi melalui Jalan Malioboro. Hingga berjalannya waktu menuju senja, pantai selatan menjadi titik awal dari garis lurus imajiner Yogyakarta. Pantai selatan menjadi tempat yang penting bagi keraton dalam tata ruang kota. Keseimbangan horizontal dalam sumbu imajiner dilambangkan oleh pantai selatan, yang mencerminkan keseimbangan antara manusia dan manusia. Untuk menjaga keseimbangan dengan alam dan unsur yang terdapat di Laut Selatan, keraton biasa mengadakan upacara labuhan untuk menjaga keseimbangan. Masyarakat meyakini dengan upacara labuhan secara tradisional akan terbina keselamatan, ketentraman, serta kesejahteraan dan negara. Masyarakat percaya dengan melakukan upacara labuhan tradisional maka akan terjaga hubungan dengan sang penguasa laut, dan disinilah titik imajiner itu dimulai. Berkaitan dengan sumbu imajiner, Krapyak adalah gambaran tempat asal dari roh-roh. Di bagian sebelah utara panggung Krapyak terletak Kampung Mijen, perkataan dari kata wiji yang berarti benih. Manusia dianggap berasal dari benih, sehingga perjalanan manusia dimulai dari tempat sini. Di lantai 2 panggung Krapyak biasa digunakan oleh keraton untuk berburu dan menghindari serangan dari hewan buas. Panggung Krapyak juga digunakan untuk mengintai para musuh. Perjalanan lurus ke utara dari panggung Krapyak memiliki arti tentang kehidupan seorang anak kecil. Di sepanjang jalan ditumbuhi pohon asem dan juga pohon tanjung, yang menggambarkan kehidupan anak kecil yang menggemaskan. Manusia dianggap berasal dari benih, sehingga disinilah perjalanan manusia dimulai. Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan tempat Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini. Keraton dibangun dengan keseimbangan dan keharmonisan di dalamnya.
Dan sebagai pusat garis imajiner, keraton dibangun matang-matang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dibangun persis di tengah keseimbangan horizontal dan vertikal. Merupakan keseimbangan Gunung Merapi dan Laut Selatan. Api yang dilambangkan dengan Gunung Merapi dan air yang dilambangkan Pantai Parangtritis. Modernitas boleh jadi sudah membudaya, namun di tempat budaya semua masih terjaga. Seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dari dulu hingga saat ini masih terjaga kelestariannya. Dalam sejarah, Jalan Malioboro merupakan suatu tata ruang penting bagi Yogyakarta, baik dari segi ekonomi maupun sejarah. Jika kita cermati, kawasan Malioboro berada pada suatu garis lurus imajiner. Tidak salah, Malioboro menjadi pusat wisata belanja. Belum lengkap ya rasanya jika kita berkunjung ke Yogyakarta tidak mampir di tempat legendaris ini. Ketika berkunjung ke Malioboro, wisatawan akan dimanjakan dengan banyaknya produk-produk khas Jogja dengan harga yang sangat murah. Meniti jalan ke jantung kota, senyum keceriaan terlihat di setiap sudutnya. Tugu Jogja ini menjadi salah satu tempat favorit wisatawan untuk berfoto-foto. Walaupun hanya sebuah bangunan, tapi keberadaannya mampu memiliki peran yang sangat penting. Keberadaan tugu ini merupakan patokan arah Sultan dalam melakukan meditasi yang menghadap ke Gunung Merapi. Tugu ini menjadi simbol manunggaling Kawula Gusti yang memiliki arti bersatunya raja dan rakyat. Selain itu, terdapat filosofi persatuan antara pencipta dan ciptaannya. Bangunan putih ini memiliki sejarah yang begitu panjang dan dibangun pada zaman Sri Sultan Hamengkubuwono I. Keberadaan Tugu Putih ini menjadi salah satu titik penghubung garis imajiner Yogyakarta. Mumpung di Tugu nih, kita foto-foto dulu yuk. Gunung Merapi terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang juga sebagai batas utara Yogyakarta. Gunung Merapi disimbolkan sebagai api dengan kerajaan makhluk halus yang ada di dalamnya. Bisa juga dikatakan sebagai tempat arwah dalam penantian untuk menuju surga atau swarga pangrantunan. Gunung paling aktif di dunia ini menjadi batas paling utara dan Parangtritis menjadi batas paling selatan. Kedua area tersebut adalah tempat yang diakui memiliki daya magis atau tidak bisa dilawan. Merapi pernah menghadirkan duka bagi warga Jogja, namun duka itu menyadarkan kita bahwa duka bukanlah akhir dari segalanya. Gunung Merapi ini disimbolkan sebagai api, dan disinilah garis imajiner itu berakhir. Filosofi yang ada di sekitar kita telah mengajarkan kita tentang pelajaran kehidupan, yang mengajarkan kita hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan hewan. Semoga informasi tentang garis imajiner Yogyakarta dapat menginspirasi kita semua. Dan sekarang saya akan mencoba mempelajari tari tradisional apa? Incring Janget. Incring Janget. Janget. Lestarikan terus budaya kita, kalau bukan kita, siapa meneh?